Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Diki Putra Alisindra dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang Angkatan 2019. Setelah adik-adik membaca leaflet, materi sejarah politik etis dan beberapa organisasi pergerakan secara sekilas, selanjutnya saya akan menerangkan materi tersebut secara mendalam. Penerapan kebijakan politik etis di Hindia Belanda memicu munculnya organisasi pergerakan. Antara tahun 1900-an hingga menjelang akhir 1940-an, banyak bermunculan organisasi pergerakan dengan tujuan, latar belakang, dan strategi yang berbeda-beda. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa organisasi pergerakan tersebut. Organisasi Budi Utomo berasal dari kata Budi Ingkang Utami, berdiri pada 20 Mei 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo Sutomo dan para pelajar Sekolah Kedokteran Stovia di Kota Bandung. Tujuan gerakan Budi Utomo memajukan masyarakat Bumiputra, terutama suku Jawa dan Madura. Selain pada bidang pendidikan, ada beberapa tujuan dari Budi Utomo, yaitu memperbaiki sistem pertanian, memperbaiki sistem perdagangan, mengembangkan teknik industri, dan memajukan budaya kesenian bagi para Bumiputra. Namun, di dalam Budi Utomo terjadi perpecahan antara Dr. Rajiman Widyodiningrat yang mewakili golongan tradisional yang menginginkan perjuangan harus bersahab tidak secara frontal, dengan Dr. Cipto Mangunkusumo yang mewakili golongan modern, bahwa Budi Utomo harus bergerak melalui jalur politik yang secara radikal dan meninggalkan unsur budaya yang tidak sejalan dengan perjuangan. Cipto menegaskan perjuangan harus memanfaatkan pengetahuan dari Barat. Namun, ide tersebut ditentang oleh golongan birokrasi ningrat. Pertentangan muncul karena khawatir Budi Utomo akan melemahkan posisi para bangsawan. Munculnya kedua golongan tersebut mengakibatkan perpecahan di Budi Utomo. Akibatnya, banyak yang keluar. Perpecahan tersebut membuat Cipto meninggalkan Budi Utomo, sehingga organisasi tersebut menjadi lunak di mata Belanda. Budi Utomo sangat dekat dengan Belanda, sehingga mendapatkan kursi di Parlemen Volksraad. Dalam parlemen, Budi Utomo tetap mengkritik pemerintahan Belanda, namun dengan hati-hati. Pada 1933, Budi Utomo berfusi dengan Partai Bangsa Indonesia atau PBI menjadi Partai Indonesia Raya atau yang lebih dikenal dengan nama Parindra. Setelah berdirinya Budi Utomo, mulai muncullah organisasi-organisasi yang memiliki keterkaitan dan hubungan yang dekat dengan organisasi tersebut seperti Serikat Islam, Indeks Partai, Perhimpunan Indonesia, dan Muhammadiyah. Walaupun memiliki cara pandang yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama. Organisasi Serikat Islam didirikan oleh Kiai Haji Samahuddin pada 16 Oktober 1905 di kota Solo. Latar belakang berdirinya SI yaitu menyatukan golongan pedagang pribumi Islam untuk melawan pedagang etnis Cina. Bentuk perjuangan Serikat Islam yaitu mengembangkan jiwa dagang, memberi bantuan kepada anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi, dan memajukan pendidikan dengan mendirikan sekolah. Seiring berkembangnya, SI berubah menjadi organisasi yang mengusung ide nasionalis, demokratis, dan ekonomi. SI tumbuh dengan cepat. Antara tahun 1917 hingga 1920, SI memiliki pengaruh besar terhadap dinamika perpolitikan di Hindia Belanda. Sikap demokratis inilah yang mengantarkan SI berinteraksi dengan pemahaman Marxisme. Tokoh SI yang berhaluan Marxis adalah Semaun dan Darsul. Keduanya sering menggunakan pendekatan frontal dalam melawan Belanda. Pada Kongres SI pertama di Surabaya, 10 September 1912, Hos Cokroaminoto terpilih menjadi komisaris. Selama kepemimpinannya, SI bukan partai politik dan tidak akan melawan pemerintahan Belanda secara frontal. Cokroaminoto berusaha menumbuhkan semangat nasionalisme dan menggalang persatuan dengan seluruh golongan. Pada tahun 1923, Cokroaminoto mulai mengubah haluan SI ke arah politik dengan merubah nama Serikat Islam jadi Partai Serikat Islam atau PS, dan pada 1930 PSI merubah namanya menjadi Partai Serikat Islam Indonesia.
Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Berdirinya Muhammadiyah sebagai bentuk reaksi terhadap keadaan masyarakat Muslim di Hindia Belanda yang pada saat itu terbelakang, tertinggal dalam hal pemikiran modern dan pemahaman agama. Tujuan didirikannya organisasi Muhammadiyah menyebarkan pemahaman pembaruan Islam, melakukan pemurnian akidah Islam, melakukan perbaikan pendidikan dan pengajaran Islam. Sejak awal, Muhammadiyah tidak terlibat dalam kegiatan politik yang melawan pemerintahan Belanda. Muhammadiyah lebih memusatkan gerakannya pada ranah pendidikan dan kesejahteraan sosial. Inded Social Democratic Vereniging atau ISDF kelak akan menjadi Partai Komunis Indonesia. Didirikan oleh Senelevit pada 9 Mei 1914. Tujuannya menyebarkan paham-paham marxisme di Hindia Belanda. Namun, organisasi ini tidak mendapatkan simpatik yang banyak. Lalu, ISDF mulai menyusup di dalam tubuh Serikat Islam seperti Semaun dan Darsono. Masuknya para kader ISDF ke Serikat Islam mendapat perlawanan, terutama pada Cokro Aminoto yang berujung perpecahan antara Serikat Islam Putih dan Serikat Islam Merah. Mencontoh revolusi Bolshevik di Rusia pada 1917, ISDF pada bulan Desember 1917 juga melakukan pemberontakan dengan menghasut para serdadu dan pelaut Belanda untuk melakukan demo. Sedangkan partai yang lebih moderat seperti Budi Utomo dan Serikat Islam lebih menyuarakan aspirasi dengan cara lunak. Namun, aksi tersebut berujung gagal. Akibatnya, beberapa pihak ditangkap dan dihukum barat. Senelevit diusir dari Hindia Belanda dan ISDF jadi partai yang terlarang. Pada Kongres ISDF ke-7 bulan Mei 1920, nama ISDF diubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada 13 November 1926, PKI melakukan pemberontakan kembali di wilayah Jawa dan Sumatera. Namun, aksi pemberontakan tersebut berujung pada kegagalan. Imbas dari pemberontakan tersebut, organisasi pergerakan lainnya malah memperoleh tekanan dari kolonial Belanda. Taman Siswa didirikan oleh Suwardi Suryoningrat atau lebih dikenal namanya dengan Ki Hajar Dewantoro pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa adalah organisasi yang berasaskan kebangsaan dan bersikap kooperatif dengan penjajah Belanda. Semula, Ki Hajar Dewantoro pernah menentang perayaan 100 tahun hari kemerdekaan Belanda atas penjajahannya oleh Prancis. Menurutnya, rakyat Bumiputra tidak pantas merayakan kemerdekaan negara yang sedang menjajahnya. Akibatnya, dibuang ke Belanda antara tahun 1913 hingga 1919. Setelah pulang dari pembuangannya di Belanda, pada 1922, Ki Hajar Dewantoro mendirikan sebuah sekolah bernama National Undergraduate Institute Taman Siswa. Tujuan mendirikan sekolah adalah mendidik para kaum muda agar memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi sehingga dapat mengangkat derajat kaum Bumiputra. Pengajaran di sekolah Taman Siswa berkeinginan agar dapat berperasaan, berpikiran, dan bekerja secara lebih merdeka. Semboyan yang digunakan dalam Taman Siswa yaitu Ing Ngarso Song Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Bentuk perjuangan dari Taman Siswa yaitu mendirikan sekolah-sekolah dengan berbagai jenjang usia, sekolah keguruan, dan sekolah kejuruan teknik. Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Ada 3 alasan Nahdlatul Ulama berdiri. Motif keagamaan. Nahdlatul Ulama lahir dengan semangat untuk menegakkan dan mempertahankan agama Islam. Kedua, mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah, terutama umat Islam di Indonesia. Ketiga, nasionalisme. Tumbuhnya rasa nasionalisme karena ada niatan untuk menyatukan para tokoh ulama melawan penjajah Belanda. Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama karena ulama tradisional tidak mendapat perhatian penuh dari beberapa organisasi Islam di masa tersebut seperti Serikat Islam dan Muhammadiyah. Organisasi ini berfokus untuk memperjuangkan kebebasan bermazhab seperti mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Walaupun Nahdlatul Ulama lebih condong ke mazhab Syafi'i. Selain itu, Nahdlatul Ulama juga memajukan pendidikan Islam dengan mendirikan pesantren dan masjid.
Nahdlatul Ulama juga berfokus untuk membantu para kaum tani dengan cara meningkatkan hasil produksi dan membantu penjualan hasil pertaniannya. Walaupun NU tidak sejalan dengan Muhammadiyah dan organisasi Islam pembaruan yang lainnya karena perbedaan pada hukum Islam, tetapi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pernah memperjuangkan kemerdekaan. Salah satunya dengan mendirikan Majelis Tafsilur Arkar atau bertukar pikir. Dari majelis tersebut, lahirlah Majelis Nahdlatul Al-Wathon atau Kebangkitan Tanah Air. Selain itu, Muhammadiyah yang diwakili oleh Kiai Haji Mas Mansur dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah, tokoh Nahdlatul Ulama, mendirikan beberapa pondok pesantren, di antaranya Kitab Al-Wathon atau Mimbar Tanah Air, Madrasah Al-Wathon, Keluarga Tanah Air di Wonokromo, Surabaya, Frakru Al-Wathon, Cabang Tanah Air di Kota Gresik, dan Hidayah Al-Wathon, Petunjuk Tanah Air di Jombang. Dalam masalah perjuangan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sepakat ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui bidang pendidikan. Setelah membahas beberapa organisasi pergerakan, selanjutnya saya akan membahas bagaimana strategi perjuangan organisasi Muhammadiyah secara lebih mendalam. Kita mulai dari pendiri organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga seorang anggota dari organisasi Budi Utomo. Ahmad Dahlan kemudian terinspirasi untuk mendirikan organisasi yang terdiri dari golongan umat Islam. Hidup selamanya tidak kekal. Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923. Atas jasa-jasanya, Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pergerakan pembaruan Islam dan pendidikan, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Suara Muhammadiyah adalah majalah resmi Muhammadiyah, dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Haji Farudin. Pertama kali terbit pada tahun 1915. Suara Muhammadiyah merupakan salah satu majalah tertua yang ada di Indonesia. Majalah tersebut digunakan sebagai media dakwah, menyebarkan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Majalah Suara Muhammadiyah tidak dapat terlepas dari badan yang namanya Taman Pustaka Muhammadiyah yang bertugas untuk mencetak dan menerbitkan majalah tersebut. Pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang berisi 3 pilar, yaitu tanah air, bangsa, dan bahasa yang satu yaitu Indonesia, Muhammadiyah dan Aisyah juga mendukung dengan mengganti kata Hindia Belanda pada majalah Suara Muhammadiyah dan Suara Aisyah. Sejak saat itulah organisasi Muhammadiyah mulai mengadopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian maupun dalam berorganisasi. Siti Walidah lahir 1872 di Kauman, Yogyakarta, dari seorang ulama terkemuka di Kauman. Siti Walidah kelak akan menikah dengan Ahmad Dahlan. Mengikuti jalur suaminya, Siti Walidah mulai merintis perkumpulan pengajian bernama Kelompok Pengajian Sopo Tresno pada tahun 1914. Pengajian tersebut kerap membahas ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan kewajiban perempuan. Atas usulan dari pengurus Muhammadiyah, Sopo Tresno mengubah namanya menjadi Aisyah pada 22 April 1917 dengan ketua pertamanya bernama Siti Badiah, sedangkan Siti Walidah menjabat sebagai penasehat organisasi. Siti Walidah wafat pada 31 Mei 1946 di Yogyakarta. Pada 22 September 1971, Siti Walidah dianugerahi sebagai pahlawan nasional. Peran Aisyah dalam pergerakan nasional yaitu menyukseskan Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada 1928. Hasil dari kongres tersebut menandakan bahwa bangkitnya pergerakan perempuan Bumi Putra di Hindia Belanda. Hizbul Wathon didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dibantu oleh Somodirjo dan Syarbini pada tahun 1918. Semula bernama Bahdr Muhammadiyah, lalu diubah namanya menjadi Hizbul Wathon yang artinya Tentara Tanah Air. Berdirinya Hizbul Wathon diawali saat sepulang sore Ahmad Dahlan dari pengajian di kota Solo. Ia tak sengaja menyaksikan latihan Javanese Pravider Organisasi atau JPO
yang pada saat itu tengah latihan di Pura Mangkunegara. Ahmad Dahlan sangat terkesan sehingga memiliki ide untuk mengadopsi kepanduan dalam organisasi Muhammadiyah. Peran besar HW dalam perjuangan kemerdekaan yaitu melahirkan tokoh Jenderal Sudirman, Panglima Besar, yang dulu pernah menjabat kepala pasukan HW di Banyumas, Jawa Tengah. Kiai Haji Ibrahim lahir di Kauman, Yogyakarta pada 7 Mei 1874. Akhirnya ditunjuk oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menjadi pemimpin organisasi Muhammadiyah. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, Muhammadiyah mengadakan Fons Dahlan, merupakan beasiswa untuk membiayai sekolah para anak-anak miskin. Kiai Haji Ibrahim juga mengadakan perbaikan pada hukum perkawinan yang sudah ada agar sesuai dengan tuntutan hukum dan sunnah Nabi Muhammad. Pada Kongres Muhammadiyah di Solo tahun 1929, Muhammadiyah mendirikan Wisster Mai, yaitu badan usaha yang bertugas untuk menerbitkan buku-buku sekolah Muhammadiyah dalam naungan Majelis Taman Pustaka. Pada Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar tahun 1932, Kiai Haji Ibrahim memutuskan untuk menerbitkan sebuah surat kabar harian yang bernama Adil. Tujuannya menambah bacaan kepada anggota Muhammadiyah dan masyarakat umum. Pada usia 46 di tahun 1934, Kiai Haji Ibrahim wafat setelah menderita sakit yang cukup lama. Penolong Kesengsaraan Umum atau disingkat PKU didirikan oleh Kiai Muhammad Sudja pada 15 Februari 1923 di Yogyakarta. Merupakan organisasi divisi Muhammadiyah yang bertujuan untuk memberi pertolongan kesehatan dan kesejahteraan kepada umat Islam. Selain pada bidang kesehatan, PKU juga mendirikan panti asuhan atau Wehnus Muhammadiyah. Dirintis pada 7 November 1927 di Yogyakarta hingga peresmiannya pada 5 Oktober 1931. PKU juga mendirikan Ahmenjus atau Rumah Miskin pada Oktober 1923 di Serangan, Yogyakarta oleh Dirjo Wongso. Melihat kondisi masyarakat yang terpuruk, maka Dirjo Wongso yang merupakan murid dari Ahmad Dahlan berinisiatif untuk membuat sebuah rumah miskin. Tujuannya agar para pengemis tidak selalu meminta-minta. Nasyatul Aisyah sebelumnya bernama Siswa Poro Wanito yang didirikan oleh Sumo Dirjo atau Pak Sumo, seorang guru standar School Muhammadiyah di tahun 1919. Tujuannya mewadahi kegiatan dan kreativitas di luar pembelajaran sekolah bagi remaja putri. Kemunculan SPW bersamaan dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta. Ketua pertama dari SPW yaitu Siti Wasilah dan wakilnya pertama Siti Umijah. Pada tahun 1929, di masa kepemimpinan Siti Surijah, SPW berganti nama dengan nama Nasyatul Aisyah. Seiring perkembangannya, peran Nasyatul Aisyah dalam bidang pendidikan mendirikan taman kanak-kanak yang bernama Bustanul Atfal. Pemuda Muhammadiyah semula bernama Siswo Poro Priyo didirikan sama oleh Pak Sumo Dirjo pada tahun 1919. Pada perkembangannya, SPP mengalami perubahan yang pesat. Pada Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar tahun 1932 diumumkan akan berdirinya Muhammadiyah bagian kepemudaan. Secara resmi, Siswo Poro Priyo resmi menjadi bagian dari Muhammadiyah pada 2 Mei 1932, tujuannya sebagai gerakan kepemudaan di kalangan anggota organisasi Muhammadiyah. Kiai Haji Hisham lahir di Kauman, Yogyakarta pada 10 November 1983 dan wafat pada 20 Mei 1945. Ia merupakan murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Hisham ditunjuk menjadi ketua karena pengalamannya tentang hukum syariah dan pengetahuan manajemen administrasi yang baik. Selama kepemimpinannya Muhammadiyah telah mengalami perkembangan yang pesat dari sebelumnya, terutama pada bidang ketertiban organisasi dan administrasi. Selama periodenya, ia telah membuka sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kurikulum sekolah banyak mengikuti sekolah pemerintahan Belanda. Tujuan pendirian sekolah tersebut agar para bumi putra tidak tergantung oleh pemerintahan Belanda.
Atas perannya dalam pendidikan, pemerintahan Belanda memberikan bantuan dana untuk mengembangkan lagi kegiatan pendidikan organisasi Muhammadiyah. Kiai Haji Mas Mansur lahir pada 25 Juni 1896 di Kampung Sawahan, Surabaya Utara. Pada tahun 1908, Mas Mansur pergi ke Mekah untuk belajar tentang ilmu agama. Dari Mekah, ia tidak langsung pulang ke Indonesia, justru melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Di sanalah ia mulai mengenal pemikiran pembaharuan Islam. Setelah tiba di Surabaya, Mas Mansur lalu bergabung dengan Muhammadiyah. Pada 1 November 1921, ia menjadi ketua cabang Muhammadiyah di Surabaya. Karir organisasinya mulai melesat, sehingga ia dijadikan ketua ketiga pengurus Muhammadiyah antara tahun 1937 hingga 1943. Peran Mas Mansur dalam kemerdekaan yaitu ikut mendirikan organisasi Al-Majlisul Islam A'la Indonesia atau yang disingkat dengan MAIA bersama dengan tokoh dari organisasi Nahdlatul Ulama yang diwakili oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Muhammad Dahlan yang dibantu oleh Wondo Amiseno. Mas Mansur mengumpulkan semua organisasi Islam seperti Serikat Islam Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Islam, Perserikatan Umat Islam, dan Al-Irsyad Cabang Surabaya. Kiai Haji Mas Mansur wafat pada tanggal 25 April 1946, dimakamkan di pemakaman Sunan Ampel, Gipo. Atas jasa perjuangannya di tahun 1960, Kiai Haji Mas Mansur dianugerahi sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Setelah membahas mengenai sejarah perkembangan Muhammadiyah antara tahun 1912 hingga 1942, selanjutnya saya akan membahas sejarah Muhammadiyah secara lokal, tepatnya di kota Ngawi. Masuknya Muhammadiyah Ngawi, jika dilihat dari letak kota Ngawi, merupakan perbatasan langsung antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ngawi dekat dengan kota Solo, merupakan kota sebagai tempat pusat gerakan Serikat Islam, dan kota Solo juga memiliki akar gerakan Muhammadiyah yang kuat setelah Yogyakarta. Kedua kota tersebut, yaitu Solo dan Yogyakarta, merupakan sentra industri batik. Pada tahun 1942, gerakan Muhammadiyah sudah ada di Ngawi. Lalu berdiri secara resmi pada tahun 1925 dengan dua ranting kepengurusan yang berbeda, yaitu ranting Wali Kukun dan ranting Muhammadiyah Ngawi Kota. Selama masa pergerakan antara tahun 1925 hingga 1942, Muhammadiyah di Grasden Madiun memiliki 3 cabang, yaitu Kota Ponorogo, Madiun, dan Ngawi. Sedangkan ranting Muhammadiyah Ngawi yaitu Ngawi Kota, Padas, Kedunggalar, Tempurrejo, Walikukun, dan Paron. Berikut peran Muhammadiyah Ngawi dalam bidang pendidikan di masa pergerakan. Seperti pada 28 Juni 1928 di Desa Tempurrejo, Muhammadiyah Walikukun membuka Madrasah Diniyah Ibtidaiyah dengan jenjang 6 tahun. Kepala madrasah pertama bernama Kiai Haji Syarqawi. Sebelum menjadi madrasah, lokasi tersebut merupakan pondok pesantren tradisional bernama Pondok Pesantren Kulon yang didirikan oleh Kiai Imam Muhammad dari Solo di tahun 1870. Karena tidak memiliki izin mengajar, madrasah tersebut mendapat tekanan, akhirnya ditutup oleh pemerintahan Belanda. Agar menjadi ilegal, pada 1932 berdirilah Muhammadiyah Ranting Tempurrejo dengan ketua pertamanya bernama Kiai Haji Rofi'i. Sekilas mengenai Kiai Haji Muhammad Rofi'i, lahir pada 18 Februari 1908 di Tempurrejo. Ayahnya bernama Imam Mukhtar. Pendidikan Rofi'i dimulai saat mengaji dengan ayahnya sendiri, lalu dilanjutkan di sekolah rakyat antara tahun 1916 hingga 1919. Lalu ia melanjutkan pelajaran
di Pondok Pesantren Madrasah Mahbal Ulum dan Pesantren Jamsaren di kota Solo antara tahun 1919 hingga 1930. Beberapa cabang dan ranting Muhammadiyah di Jawa Timur menyadari akan pentingnya membina dan memberi tuntutan kepada anggotanya. Pembinaan tersebut selain dalam berbentuk pengajian, juga dengan buku bacaan, sedangkan buku bacaan yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya sangat sulit didapat. Maka dari itu, beberapa cabang menerbitkan buku dan majalahnya sendiri. Hal tersebut juga sejalan dengan Muhammadiyah Ngawi. Pada 23 Desember 1932, Muhammadiyah Cabang Ngawi juga menerbitkan majalah sendiri berisikan tentang keislaman bernama Majalah Ngawiyat. Majalah tersebut terbit dalam 1 bulan sekali dengan menggunakan bahasa Jawa dan berhuruf Latin. Pada bulan Agustus 1940, Muhammadiyah Cabang Ngawi akan mendirikan Meer Uighber Lager Onderwijs atau disingkat dengan MULO. MULO adalah sekolah pada masa Belanda yang jika ditarik di masa sekarang, sekolah setingkat dengan SMP atau sekolah menengah pertama. Kurikulum sekolah MULO Muhammadiyah Ngawi ini memadukan mata pelajaran agama Islam dengan mata pelajaran umum. Setelah kita membahas peran Muhammadiyah Ngawi dalam bidang pendidikan, selanjutnya saya akan membahas peran Muhammadiyah Ngawi masa pergerakan dalam bidang kesejahteraan sosial. Pada 1936, PKO Ngawi bekerjasama dengan Yayasan Amal milik pemerintahan Belanda bernama Algemeen voor Islam Pustaken atau disingkat dengan ASIP, yang artinya Data Dukungan Umum bagi Penduduk Bumi Putra yang Tidak Mampu. ASIP didirikan oleh istri Gubernur Jenderal De Jong pada tahun 1935. ASIP sendiri adalah lembaga sosial yang melayani para pengemis dan gelandangan yang tidak mampu. Sedangkan ASIP di Ngawi diketuai oleh Bupati Ngawi yang pada saat itu bernama R.A. Sosro Busono berserta istrinya. Sedangkan sekretaris dan bendaharanya yang dipegang oleh R. Sugeng Saripin Prawiro Kusumo yang dibantu oleh istri Patih Ngawi bernama R. Ayu Sukardono. Pada tahun 1935, tepatnya pada bulan April 29, berdirilah lembaga layanan sosial bernama Komisi Peduli Miskin, bahasa Belandanya De Armensok Komisse di Kabupaten Ngawi. Ketuanya bernama Dr. M.B. Mangkunkusumo. De Armensok Komisse juga bersama dengan penolong kesengsaraan umum Muhammadiyah Ngawi yang pada saat itu diwakili oleh Bapak Datam. Dalam hal ini, Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan dipercaya oleh pemerintahan Kabupaten Ngawi sebagai penyalur bantuan kepada orang-orang miskin. Menjelang akhir puasa Desember 1937, Muhammadiyah Ngawi Divisi PKO Cabang Ngawi memberikan bantuan beras kepada dan uang kepada 650 orang miskin. Dana zakat tersebut diperoleh dari sumbangan masyarakat Ngawi yang dikumpulkan melalui Hizbul Waton dan Pemuda Muhammadiyah Cabang Ngawi. Antara bulan Juli hingga Agustus 1939 dibuka pasar malam selama 2 minggu oleh perkumpulan etnis Tionghoa He Kuan Cabang Ngawi di alun-alun Ngawi. Penjualan dari tiket pasar malam tersebut akan disumbangkan sebagai bantuan amal. Lembaga yang menerima hasil penjualan tiket yaitu Muhammadiyah Ngawi yang menerima penjualan tiket sebesar 5%. Kelak, uang yang terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi, pasar malam tidak hanya bertujuan untuk menghibur masyarakat, namun juga digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan dana amal. Di Desa Jambangan Paron akan dibangun sebuah fasilitas kesehatan poliklinik. Sebelum dibangun, beberapa organisasi di Paron berkumpul untuk membahas pendirian poliklinik tersebut. Untuk memperlancar pendirian poliklinik tersebut, maka dibentuklah sebuah panitia bernama Panitia Pendirian Poliklinik yang beranggotakan 15 perwakilan dan beberapa organisasi yang berkembang di wilayah Paron.
Poliklinik tersebut berhasil berdiri dengan membeli gedung sebesar 300 gulden. Namun, poliklinik tersebut tidak layak pakai karena kurang bersih. Maka akan dihancurkan kemudian dibangun kembali dengan fasilitas yang layak. Hingga sekarang, poliklinik tersebut tetap masih berdiri, kemudian berubah namanya menjadi Puskesmas Paron dengan bangunan yang sudah banyak direhab. Jadi, Muhammadiyah di Paron berjasa membantu pendirian poliklinik tersebut. Sekian video pembelajaran sejarah kali ini. Bila ada kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.